Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat kaum para hadirin, para ulama, para guru, para tokoh masyarakat, wabillahi yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Masjid Jami' Al-Iswah Habibana Khairun dan ketua Yayasan Masjid Jami' Al-Iswah kita bersama, yaitu Ustaz Dawud Al-Fatani, dan ketua DKM Masjid Al-Iswah Bapak Julius beserta staf dan jajarannya, dan selamat juga pengurusan RW maupun pengurusan RT, Julius ketua RT 10 Bapak Mpis yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Mari kita bacakan sholatul Fatihah, semoga beliau diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah sabitiyat syifa biberkati Sayyidina Mustafa al-Lahu fi jasadi al-mawad ishfi marahah ya Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wal alaman wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah salat kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama baru saja selesai melaksanakan sahur dan dilanjut dengan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita akan melaksanakan puasa yang pada hari ini hari yang kelima. Kelima berarti tinggal hari lagi Pak. Dengan 25 hari lagi, pada 24 hari lagi. Maupun 25 atau 24 kita nunggu hasil sidang isbat keputusan dari pemerintah. Alhamdulillah, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bisa duduk berkumpul di Masjid Al-Iswah ini dalam rangka acara Thalabul Ilmi alias mencari ilmu. Semoga langkah kita dari rumah menuju masjid ini, menuju tempat ini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah dan dilimpahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, semoga tercurah kepada kita semua yang mengaku sebagai umatnya dan yang setia mengikuti ajarannya, mendapatkan syafaatul umat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah
sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Dan Ramadan adalah bulan yang dimana amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tema pada hari ini adalah bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah, apa itu sedekah? Ada sedekah atau sedekah, bahasa Arabnya sedekah, ya jadi bahasa Indonesia jadi sedekah. Nah, ada juga infak. Ya. Infak dan sedekah. Ya. Kalau infak ini adalah sesuatu yang kita keluarkan dengan materi, dengan uang. Kalau yang infak ini bisa digunakan seperti suami menafkahi istrinya, infak. Nah, khusus dia infak. Tapi kalau sedekah ini dia baik material maupun non material. Ya, baik dengan uang atau dengan sesuatu hal yang lainnya itu bisa menjadi sedekah. Ya. Nah, hukum sedekah ini adalah sunnah. Nah, hukum sedekah adalah sunnah. Nah, tapi bisa menjadi wajib. Sedekah yang wajib adalah zakat. Sedekah yang wajib adalah zakat. Yang pada bulan ini kita wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah maupun zakat masyarakat yang sudah setahun. Zakat ada syarat dan ketentuannya. Ya, kalau tidak sampai nisabnya maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau infak dan sedekah itu tidak ada syarat dan ketentuannya. Tidak ada syarat dan ketentuannya. Dan kita bebas kapan saja mau sedekah, kapan saja itu bebas waktunya. Tidak ada syarat dan ketentuannya. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat sedekahnya ikhlas, ya. Dan niatkan sedekahnya ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terlebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Kalau kita bersedekah, ya, Allah lipatkan pahalanya. Allah lipatkan pahalanya. Ya, yang pahala sunnah menjadi pahala wajib. Dan yang wajib dihitung 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak terhingga kalau kita melakukan amal kebaikan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita niat karena Allah Subhanahu wa taala mau untuk memberikan itu atau memberikan sedekah niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa, Pak? Bu, banyak pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat karena bagusnya niat. Banyak pekerjaan dunia ya, menjadi pekerjaan akhirat karena bagusnya niat. Tapi banyak pekerjaan akhirat menjadi pekerjaan dunia, tidak mendapat pahala, tidak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu niat karena jeleknya niat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda,
kamin amalin yatasawwaruna bi surati dunya wa yasiruna bi suratil akhirah bi husnil niyat. Berapa banyak pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat karena bagusnya niat. Contoh, kita makan pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat, Pak? Maka pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat itu pekerjaan dunia. Nah, maka kita ini, ya, kalau kita niatkan ibadah karena Allah, biar kuat ibadah kita kepada Allah, biar kuat kita melakukan sholat, biar kuat kita melakukan membaca Al-Quran, maka dengan niat karena Allah, maka kita ini menjadi pekerjaan akhirat, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bagusnya niat. Wa kam min amalil akhirah yasiruna bi surati dunya bi su'in niyat. Dan berapa banyak pekerjaan akhirat berapa banyak pekerjaan akhirat menjadi pekerjaan dunia, ya, tidak mendapat apa-apa karena su'in niat, karena jeleknya niat. Contoh, ya, kita, ya, mengaji tadarus atau ibadah, nah, niatnya bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Niatnya karena ingin dipuji, niatnya karena ria, maka itu bisa menjadi pekerjaan dunia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, ya, yuk setiap melakukan kebaikan, amal soleh, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kenapa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersedekah pada bulan Ramadan ini, ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja yang sedekah yang dapat kita berikan di bulan Ramadan ini? Pertama, bisa memberikan takjil, ya, memberikan makanan ringan untuk yang berbuka puasa. Takjil itu bukan makanan, Bu, ya. Takjil itu segera, ya. Takjil itu disegerakan, karena buka itu harus disegerakan dan sahur harus diakhirkan. Itu menurut mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau takjil itu bukan nama makanan, ya. Takjil itu artinya segera, ya. Yang namanya makan itu ya yang berbuka untuk membatalkan seperti korma, air, bala-bala, rokok. Nah, itu namanya makanan ringannya untuk membatalkan orang yang berbuka puasa. Dan takjil itu adalah mensegerakan. Ketika kita sudah masuk waktu maghrib, nah, kita segera, jangan ditunda-tunda lagi, langsung berbuka puasa. Alhamdulillah di Al-Uswa ini, ya, kita mengadakan buka bersama. Nah, itu kesempatan kita untuk memberikan kepada orang yang berbuka puasa, ya. Daripada kita keliling-keliling, ya, memberi takjil di lampu merah, ya, bagus, itu bagus. Memberi takjil di lampu merah, karena kenapa? Takutnya macet, orang nggak sempat beli makanan, orang nggak sempat bawa berbekalan untuk berbuka. Nah, ada yang ngasih kita, itu bagus juga. Tapi yang bagus kita ada di sini, di Masjid Al-Uswa ini, ya, udah disediakan orang-orangnya, tinggal Bapak Ibu aja tinggal memberikan
takjil atau makanan untuk orang yang berbuka puasa. Nah, itu pahalanya, yang itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Kita puasa, kita memberikan makanan kepada orang untuk berbuka puasa, itu mendapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Ya. Kita ngasih makanan untuk satu orang yang berpuasa. Ya. Kita puasa, yang diberikan berpuasa, berarti mendapat 2 pahala. Ya, kita puasa dan kita mendapatkan pahala orang yang kita kasih untuk berbuka puasa, kita sedekah untuk orang yang berbuka puasa, kita mendapatkan pahala dari orang yang puasa itu dan tidak mengurangi puasa orang tersebut itu. Ya, itu 1 orang. Nah, kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau 4 orang, apalagi kalau sampai 100 orang, berapa pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena memberikan makanan orang yang berbuka berpuasa. Itu sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang kedua, ya, kita bisa berbentuk memberikan makan kepada orang yang sahur atau orang yang berbuka puasa. Nah, orang yang sahur, apalagi kalau sudah menghadapi akhir-akhir Ramadan, warung pada tutup, warteg nggak ada yang buka, belum pulang kampung karena masih kerja, bingung mencari sahur. Nah, di situ kita bisa memberi saudara kita yang para pengontrak, karyawan, ya, kita berikan untuk mereka sahur. Dan di Al-Quran juga ada 10 terakhir, ya, 10 terakhir mengadakan i'tikaf, ya, sholat tasbih dipimpin oleh guru kita Ustaz Daud Al-Fatani. Nah, setelah sholat tasbih itu mengadakan sahur bersama. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan itu untuk sahur bersama. Nah, ada berapa orang beli nasi bungkus. Nah, itu sama aja kita bersedekah di bulan Ramadan yang pahalanya tidak terkira. Nah, seandainya pahala itu bisa dilihat, ya, seandainya pahala itu bisa dilihat, maka orang berbondong-bondong akan melakukan sedekah, akan melakukan kebaikan. Bagaimana para orang yang telah meninggal, ya, orang yang telah meninggal, Allah jelaskan di dalam Quran, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa antum minas sholihin. Dan seandainya aku diberikan kesempatan untuk hidup kembali ke dunia, maka para ahli kubur ini, ya, dia akan melakukan apa? Sedekah, bukan melakukan sholat, bukan melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi dia fa'asaddaku, dia akan melakukan sedekah. Kenapa? Karena mereka telah melihat pahala yang Allah berikan, betapa besarnya sedekah yang dilakukannya. Kita belum melihat karena kita masih hidup. Nah, tapi kalau orang yang sudah meninggal, dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan kembali, dia akan mengeluarkan hartanya untuk sedekah, di jalan Allah. Tuh, hadirin jamaah yang sebelum dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan adapun tingkatan pahala sedekah yang dijelaskan di dalam kitab Buqiyah Mutasabir itu ada 5 tingkatan. Pahala orang yang sedekah itu ada 5 tingkatan. Ya. Di dalam kitab Buqiyah Mutasabir. Yang pertama, sedekah kepada orang yang sehat. Pahalanya 10 kali lipat.
Pada orang yang sehat kita sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau di dalam Ramadan? Berapa kali lipat? Ya. Tuh. Yang kedua, ya, sedekah yang diberikan kepada orang yang buta, ya, orang yang minta. Nah, yang minta-mintanya ini ada 2 syarat. Ya, kalau kata guru saya, kalau yang minta-mintanya itu masih sehat, masih segar, masih kuat, dari mata kita melihat, oh ini masih bisa untuk bekerja. Tapi dia sudah kerjaannya minta, itu jangan dikasih. Karena kenapa? Karena dia masih sudah kerja. Kalau kita ngasih, bikin males, dia tidak mau usaha, tidak mau bekerja. Menjadikan usaha, minta-mintanya itu menjadi pekerjaan, minta-mintanya itu. Ya, tapi kalau yang datangnya sudah tua, ya, itu yang tidak sanggup lagi untuk bekerja, kita kasih. Itu sedekahnya orang yang kita pada orang yang buta dan orang yang bisa itu sebesar 90 kali lipat. Kita memberikan sedekah pada orang yang buta. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan yang ketiga sedekah kepada kerabat, saudara yang membutuhkan. Nah, ini ada tingkatannya juga. Berapa? 900 kali lipat kepada kerabat. Apabila keluarga kita, saudara kita, kerabat terdekat kita, ya, kita sedekah kepada mereka, maka itu pahalanya 90 derajat. Nah, yang keempat, tingkatan sedekah yang keempat, ya. Sedekah yang keempat itu yang pahalanya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Apabila kita memberikan sedekah, pahalanya itu 100.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang tua. Sedekah kita memberikan kepada orang tua, ya, kita kasih jajan orang tua, ya, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Gimana kalau di dalam bulan Ramadan? Ya. Nah, yang terakhir yaitu sedekah yang pahalanya 900 kali lipat. Ya. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang alim, orang faqih, orang yang berilmu, orang yang mengerti agama, atau pada ulama. Sedekah kepada guru. Nah, itu pahalanya ya 900 kali lipat. Kok kenapa gede? Ya, kenapa gede sih kita sedekah kepada orang alim? Ya, karena kalau kita sedekah kepada orang alim, ya, pasti duit yang kita kasih itu, ya, amal beliau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Entah itu beli kitab, entah itu dia memberikan lagi kepada atau foto pesantrennya,
anak didiknya, anak asuhan yatimnya, beliau diberikan kembali. Itu makanya sedekah kepada orang alim itu lebih besar. Berapa? 900 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam bulan Ramadan? Ya, yuk, Pak, kita masih di bulan Ramadan, ya. Yang baru awal-awal kita semangat fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bersedekah, berbanyak sedekah. Yang pertama kita bersedekah yaitu 10 kali lipat yang diberikan kepada orang yang sehat. Yang kedua, tingkatan sedekah yang kedua yaitu 90 kali lipat bersedekah kepada orang buta, kepada orang yang tertimpa musibah. Dan yang ketiga yaitu sedekah 900 kali lipat pahalanya apabila diberikan kepada kerabat atau saudara. Dan setingkatan yang keempat, sedekah yang pahalanya 900.000 kali lipat yaitu sedekah kepada orang tua. Yang terakhir, tingkatan sedekah yang pahalanya 900.000 kali lipat yaitu sedekah kepada orang alim. Para sahabat ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, mumpung masih di bulan Ramadan, yang awal-awal Ramadan ini masih ada kesempatan kita untuk kita melakukan sedekah di bulan Ramadan. Dan mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf menungguin, ya. Tapi ini adalah tugas dari pengurus Masjid Jami Al-Uswah. Yang mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, karena pada hari ini juga meminta pada anak-anak pada sekolah dan bapak-bapak pada kerja. Mohon diberkahi umat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما وتوفق علينا وابقى معصوما. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما وتوفق علينا وابقى معصوما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعاوننا وانصرنا يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد